Bismillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana Allahumma zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna na'udzubika minal arba'. An-nasabu ilal makhtumi biya'in musyaddadatin ya. Ajarif. Sudah siap belum? Sudah siap belum? Siap siapa? Yang sudah siap. Allah enggak. Sabar ya. Bismillah. Al-Malif al-Khamis an-nisabu ilal mahtumi biyain musyaddadatin idza kanatil ya'ul musyaddadatu ba'da harfin wahidin rudatil ya'u al-ula ila asliha al-wawu abil ya'u wa kulibatil ya usaniyatu wawan mislu tawawiyun wa hayawiyun fi nisabi ila toyun wa hayyun idza kanatil ya'u al musaddadatu ba'dal harfaini khutifatil ya'ul ula wa kulibat tis saniyatu wawan ma'a fathi ma qablaha mislu nabawiyun wa alawiyun fi nisabi ila nabiyun aliyun nabiyyin aliyin idza kanatil ya'ul musaddadatu ba'da salasati ahrufin fa aksara khudifat wa halat mahalluha ya nisabi. Berarti benar ya halat mahallah benar ya nasab ya. Halat mahallaha mislu as-safi'iyyu wa waddaqliyu fi nisabi asy-syafi'i wa dakhali fi nasabi fi syafi'i wa dakhaliyah dakhaliyah sudah ya. Al-khamisu yang kelima an-nasabu ilal makhtumi biya'in musyaddadatin, penyandaran, penisbahan kepada isim yang diakhiri dengan ya yang ditasydid. Ini ada 3 model. Idza kanatil ya'u musyaddadatu ba'da harfin wahidin, kalau ya-nya itu ditasydid setelah 1 huruf. Ruddatil ya'u al-ula ila asliha, maka ya yang pertama itu dikembalikan kepada ya aslinya, bisa wawu atau ya. Wa kulibatil ya'u tsaniyah wawan, dan ya yang kedua nanti di fathah gitu. Ya yang kedua itu berubah jadi wawu ma'al fathi ma qabla, difathahkan sebelumnya. Iya. Dan kulibatil ya usaniyah, ya yang kedua nanti diganti wawu ma'al fathi ma qabla, difathahkan sebelumnya. Contohnya di sini apa? Tawawiyun, hayawiyun. Apa tawawiyun? Egois ya. Hawawiyun
penting atau hal yang vital ini. Pada nasab kepada toyun atau toyin atau hayyin. Tapi kita nggak tahu aslinya ya. Kata kalau hayy itu kan artinya banyak, toy juga artinya banyak. Ya. Hayy sendiri bisa arti perumahan. Ini nisbahnya kemana? Yang penting kaidahnya kalau ya-nya itu ditasydid setelah huruf satu itu seperti toyun, hayyun, maka nanti dikembalikan ya yang pertama kepada asalnya, ya yang kedua nanti diganti wawu. Itu yang penting. Kemudian yang model kedua, idza kanatil ya'ul musyaddadatu, kalau ya-nya itu ditasydid ba'da harfain setelah dua huruf. Kalau tadi satu huruf, sekarang setelah dua huruf. Wa hudifatil ya'u al-ula, nanti ya yang pertama dibuang. Wa qulibatis saniyatu wawan, dan ya yang kedua diganti wawu. Ma'a fathi ma qablaha, bersama memfathah sebelumnya. Sama ini modelnya. Nabawiyun wa alawiyun. Mana ini ya yang ditasydid? Pada harfa ini nabiyun itu kan nun sama ba ya, itu dua huruf kemudian ya ditasydid, maka dibuang ya yang pertama dan diganti yang kedua itu dengan wawu, berarti nabiyun menjadi nabawiyun. Kalau nabiyun diganti nabiyun ya tetap aja sama. Maka diganti yang kedua itu dengan wawu, nabawi, nabawiyun, pengikut nabi ya. Ali menjadi alawiyun. Itu yang benar ya, bukan alwi, tapi yang betul alawi, bukan alwi. Alawi di fathah sebelumnya. Yang ketiga, idza kanatil ya'ul musyaddadatu ba'da salasati ahrufin fa aktsara. Apabila ya yang ditasydid itu setelah 3 huruf atau lebih, 4 huruf atau 5 huruf, maka hudifat. Apa yang dibuang? Ya-nya. Wa halat mahallaha ya'un nasab. Maka ya yang nisbah itu boleh menempati kedudukannya. Contohnya Syafi'iyu wadah qaliyu, itu pada nasab Syafi'i sama Dakhaliyah. Jadi Dakhaliyah ini berapa huruf ini? Di sini kan lebih dari 3 huruf kan? Maka dibuang ya-nya dan ya nasab menempati posisinya. Ya-nya taknya dibuang, langsung ya-nya ya nasab. Kalau fish asy-Syafi'i terus ad-Dakhaliyah, ini ya-nya asli. Daerah Imam Syafi'i itu lahir daerah Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakhaliyah ana juga enggak tahu ini daerah mana. Itu kalau dia lebih dari 3 huruf atau lebih maka langsung diganti ya-nya ya nisbah. Jadi Syafi'i, Dakhali, Nawawi itu ya-nya ya nisbah. Nawawi dari kata nawa. Nawawi langsung. Bisa dipahami enggak? Bingung? Jadi intinya kalau nisbah itu dilihat hurufnya Indonesia, kalau sudah hurufnya banyak itu langsung gampang. Kalau ya seperti Indonesia, itu Indonesia gitu toh. Yang jadi masalah itu 2 huruf atau 1 huruf. Abun menjadi abawi, malah ditambah. Tapi kalau banyak malah dibuang. Kalau banyak dibuang. Antum Sukoharjoi gimana? Susah itu kalau kebanyakan tuh susah. Apalagi bukan nama Arab, itu lagi susah. Kalau Solo Selawi ya. Ya nomor 6.
Ana aja yang baca apa lah. An-nasabu ila salasatil mahdufi al-akhiru. Kenapa al-akhiru? Dari penyandaran kepada huruf yang dibuang akhirnya. Seperti kalimat antum mengatakan an-nasabu ila ini bukan ula salasi, ila sulasi hudifal akhiru. Penyandaran kepada 3 huruf yang dibuang akhirnya. 3 huruf tapi dibuang akhirnya. Al-aslu anna jami'al asma'il arabiyyati sulasiyatun. Ini sulasiyatul hurufi alal aqal. Asalnya bahwasanya seluruh isim-isim bahasa Arab itu 3 huruf atau lebih sedikit. Asalnya 3 huruf alal aqal. Paling sedikitnya. 3 huruf paling sedikitnya. Jadi bahasa Arab itu 3, 4, 5. Paling sedikit 3 huruf asalnya. Antum nama siapa misalnya? Muhammadun, Zaidun 3 huruf. Hindun 3 huruf. Asalnya 3 huruf. Illa anna hunaka ba'da asma'i sulasiyatil hurufi. Kecuali bahwasanya di sana ada sebagian isim-isim 3 huruf. Qad hudifat lamuha, dan dibuang lamnya. Berarti menjadi berapa? 2. Misalnya abun. Ini kalau seakan-akan kalau fiil alifnya itu ain fiil, lam terus apanya? Fa fiil, ba-nya ini ain fiil. Lam fiilnya dibuang. Akhun, damun, yadun. Ini enggak ada yang ditasjid. Sebagian orang belajar damun, itu salah. Kanat lamuha wawan aw ya'an. Dulunya itu lamnya, lam huruf ini adalah wawu atau ya. Kadzalika hunaka asmaun ukhra. Demikian juga di sana ada isim-isim yang lain. Min salasati hurufin, dari 3 huruf, hudifat lamuha, dibuang lamnya, walahiqatha ta'ut ta'nisi zaidah, dan disandarkan padanya tak tanis tambahan. Misalnya kaf sama ro, kur, itu susah kan? Qurratun, apa? Bola. Sunnatun atau sanatun. Ini kali ini yang pas sana, ya. Apa? Tahun. Kalau sinun gigi. Ya, sinun bisa tahun tapi biasanya menggunakan sanatun. Syafatun apa? Syafah. Ini loh. Bibir. Ini kok lidah. Kalau dia lisan. Kalau mulut itu famun, masuk semua, congor itu. Ya maksudnya bibir, lidah itu maksudnya famun. Tapi kalau sini tok syafah, lisan tok itu nanti lisan, gigi tok itu ada namanya. Kalau keseluruhan itu namanya famun. Lughatun. Ri'atun. Paru-paru. Waqad kanat lamuha qabla al-hadfi wawan aw ya'an. Lamnya itu sebelum dibuang, ya, itu berupa wawu atau ya. Qurratun bisa jadi kurawun, ya, atau kurayun. Sanatun bisa jadi sanawun atau sanayun. Wa indan nasab ila kulli ismin, dan ketika menisbahkan, menyandarkan kepada setiap isim,
hudifa akhiruhu, yang dibuang akhirnya, wa baqiya ala harfaini, dan dia tersisa 2 huruf, yu'ta biwawin qabla ya'in nasab, maka nanti didatangkan wawu sebelum kasih ya nisbah. Wa yuftahu ma qablal wawi, dan difatah sebelum wawi. Contoh, abun dikasih wawu, aba wayun, ya asalnya gitu kan, abun abawayun menjadi aba, bukan abawi, abawa. Wa yuftahu ma qablal wawi, aba, di sini abawa ya, abawiyun, ya benar, abawiyun. Akhun akhawiyun, damun damawiyun, yadun yadawiyun. Fin nasabi ila abin wa akhin wa damin wa yadin. Kalau antum ditanya nasab ke bapak itu maksudnya apa? Abawiyun, akhawiyun. Nasab ke bapak tahu? Kalau antum nasab ke Medina itu kan tahu, misalnya Nabawi. Antum ke suatu daerah kan tahu. Kalau nasab ke bapak itu apa? Lah antum kan bapak-bapak, nasab ke bapak. Bersifat ke bapak-bapakan. Atau antum pak-paken. Bisa sifat kita atau kita nggak bisa lepas dari bapak. Biasanya abawiyun, dikit-dikit bapak, dikit-dikit bapak, itu namanya abawiyun. Ya, dan seterusnya. Kurawiyun, ini bukan kurawo ya, dari kuratun ya. Sanawiyun, syafawiyun, lughawiyun, kemudian tadi bacanya apa? Ri'awiyun. Fin nasabi ila qurratin wasanatin wasyafatin walughatin wariatin. Gampang. Gampang? Ada pertanyaan? Selain ini ada nggak yang dua huruf masih banyak? Ya, yang 2 huruf masih banyak kan? Selain abun, akhun, damun, yadun. Contohnya apa? Amun, umun, ya kan? Masih banyak. Yang nomor 7. Dengar nggak suara saya? An-nasabu ilal jam'i, penyandaran kepada jamak. Al-aslu annahu la yunsabu ilal jam'i. Asalnya itu tidak dinasab, tidak disandarkan kepada jamak. Wa idza uridan nasabu ilal jam'i nasabu ila mufradihi. Kalau ingin menyandarkan kepada jamak, maka nanti penyandarannya kepada mufradnya saja. Misalnya waziriyun, wadauliyun, fin nasabi ila wuzara wadual. Wuzara itu jamaknya wazir, artinya menteri. Dual jamaknya daulah, artinya pemerintah. Jadi kalau menyandarkan kepada jamak, kembalikan kepada mufrad. Ini model yang pertama. Yang kedua, idza kana lafdhu aslan isma jam'in, kalau lafadznya asalnya itu isim jamak. Isim jamak tahu ya? Isimnya walaupun mufrad tapi artinya jamak. Nusiba ilaihi, maka langsung dinasabkan kepadanya. Contohnya apa? Al-Jazairi wal qaumi, fin nasab ilal Jazair wal qaum. Qaum itu lafadznya mufrad. Artinya bisa nggak kaum dijamakkan? Bisa. Qaumun, qaumani, aqwam.
Jadi kadang satu jamak itu bisa dari dua mufrad. Aqwam itu bisa jamak dari kaum, aqwam bisa jamak dari qaim. Ya. Model yang ketiga atau poin ketiga, wa yara majma'ul lughatil arabiyyah imkanan nasabi ilal jam'i. Dan majma'ul lughatul arabiyyah, perkumpulan orang yang ahli bahasa, memandang memungkinkannya menyandarkan kepada jamak indal hajati, ketika ada kebutuhan, litamyiz bainan nasabi ilal mufrad wan nasabi ilal jamak, untuk membedakan penyandaran kepada mufrad dan penyandaran kepada jamak. Misal al harakatu tulabiyatu, ya, al harakatu tulabiyatu, apa artinya? Pergerakan para santri atau mahasiswa. Tulab itu pelajar, pergerakan pelajar, harokah. Di sini penyandaran kepada jamak tulab, al harakatu tulabiyatu, bin nasab ila tulab wa hiya jamak. Kenapa tadi dibolehkan? Karena tamyiz, untuk membedakan mana nasab pada mufrad, mana nasab pada jamak. Ini apa ini? Niqabatil ummaliyah. Apa artinya niqabat? Demonstrasi para buruh bahasanya, ya. Nah, ini nasab pada al-ummal. Ummal itu jamak dari kata amil. Demonstrasi atau unjuk rasa para pekerja atau para buruh. Ummal. Tambah keras ya. Teriak-teriak. Yang kedelapan, asma'un. Boleh nggak ditanwin? Boleh nggak ditanwin? Boleh. Kenapa? Jamak dari kata isim boleh, asma'un. Tapi kalau antum punya anak perempuan namanya Asma, boleh nggak ditanwin? Nggak boleh. Karena nama lebih dari 3 huruf, mamnun syarfi. Asma'un mansubatun ala ghairil qawaid. Ada isim-isim yang dinasobkan tapi tidak sesuai dengan kaidah. Sumya 'anil arabi asma'un mansubatun ala khilafil qawaidis sabiqi bayanuha. Ada nama-nama yang dinisbahkan dari orang Arab itu menyelisih kaidah yang telah berlalu penjelasannya. Wa min hadhil asma'i, di antara nama-nama itu Rabbani, nisbah kepada Rabb. Hakoni, nisbah kepada hakun, hak kita. Rauhani, nisbah kepada ruh. Tahtani, nisbah kepada tahat, orang di bawah terusnya apa? Antum apa? Tahtani, bawahan terus. Iya. Fauqani, atasan terus, dari fauqa. Nasrani dari kata nasirah, penolong. Ya, ini nasab kepada Rabbun, hakun, ruhun, tahta, fauqa. Ini enggak sesuai dengan kaidah yang tadi. Karena kaidah tadi kalau seperti Rabb itu harus bagaimana? Harus tambahi wawu atau ini, ternyata enggak. Ya, hakun juga dan seterusnya. Contoh yang lain lagi. Wong desa biasanya apa? Kurawiyun, Kurawa, desa itu. Ya. Badawiyun, wong gunung. Khadramiyun, orang Hadramaut. Qurasyiyun, orang Quraisy. Umayyun dari Bani Umayyah.
Ini sudah keluar dari kaidah yang sudah ada. Nah, antum di sini terserah antum. Antum misalnya penjual bangunan apa namanya? Banaiyun, terserah maunya. Ya, keluar dari kaidah itu boleh. Tapi ini biasanya simai kalau orang Arab. Kalau kita bikin kaidah-kaidah baru. Yang penting intinya antum tahu kalau bikin penisbahan itu ya nggak asal-asal banget itu ya. Antum orang mana? Wonogiri ya? Apa Wonogiri? Globawiyun, wong alas. Wono itu artinya alas. Ya kan? Wono artinya alas kan? Ya iya. Nah, al-babus salis, bab yang ketiga, al-fi'lu min haitsu qawaidus sarfi, yaitu fi'il dari kaidah-kaidah sarf. Antum terserah mau min haitsu qawaidi boleh, min haitsu qawaidu boleh. Belum pernah diterangkan ya? Sudah toh? Kalau qawaidu di sini dia mubtada, khabarnya mahdhuf. Tapi kalau baca qawaidi karena dia dari haitsu, haitsu itu dorof. Dorof yang mabni termasuk haitsu. Ya. Maka min haitsu qawaidi sarfi, dia dorof berarti mudhofun ilaih dan dia mudhof. Jelas? Antum bisa dalam lihat Mu'jamul I'rab. Kalau tadi qawaidu tadi Qawaidu sebagai mubtada mahdhuf. Takdirnya bisa macam-macam antum. Mau maujudun, mau apa terserah. Tashtamilu dirasatul fi'li min haitsu qawaidus sarfi al-aqsam al-atiyata. Pelajaran fi'il itu mencakup pembagian berikut. Lah min haitsu qawaidus sarfi ini namanya jumlah i'tiradiyah. Karena dia ada kurung buka kurung tutup. La mahalala minal i'rab. Nanti antum membahas kayak di Mukhtarat persis. Cuma ini diperlebar. Al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi atau binyatihi, yaitu fi'il dilihat dari bangunannya. Wa yanqasimu ila sahihin wa mu'talin, dibagi menjadi sahih dan mu'tal. Sahih berapa, mu'tal berapa. Al-fi'lu bin nadhari ila tarkibihi, fi'il dilihat dari tarkibnya, dari susunannya. Wa yanqasimu ila mujarradin wa mazidin, nanti terbagi menjadi mujarrad sama mazid. Ya, mujarrad ada rubai, ada sulasi. Mazid nanti ada khumasi bahkan sampai sudasi. Al-fi'lu bin nadhari ila zamani wuqu'ihi, fi'il ditinjau dari waktu terjadinya. Wa yanqasimu ila madin wa mudhari'in wa amrin, terbagi menjadi madhi, mudhari', amr. Al-fi'lu bin nadhari ila ma'muli, dan fi'il ditinjau dari ma'mulnya yang dikenai pekerjaan. Ya, ada yang qasimu ila lazimin wa muta'addin, fi'il lazim, fi'il muta'addi. Al-fi'lu bin nadhari ila dzikri fa'ilihi min adamihi. Wa yanqasimu ila mabniyin lil ma'lum wa mabniyin lil majhul. Ini fi'il ditinjau dari penyebutan pelakunya dan tidak adanya. Maka terbagi menjadi fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul. Dan yang terakhir, al-fi'lu bin nadhari ila tasrifihi. Fi'il ditinjau dari tasrifnya, perubahannya. Wa yanqasimu ila jamidin wa mutasarrif. Sudah ada, masih ada teringat di sini enggak? Jangan belajar tuh kayak baru terus, enggak rampung-rampung. Jadi antum sudah bayangannya sudah di sini. Cuma nanti penjabarannya mungkin ada tambahan lagi. Jadi kalau antum belajar itu paham, ada pelajaran itu sama, nambah dikit, masuk cepat. Tapi kalau belajar itu dibuka kayak ngulang baru lagi, ya tambahan itu berat, jadi beban. Sudah ada bayangan? Ya. Sekarang siapa yang baca? Anak aja ya, sampai akhir. Ya, biar cepat selesai ya. Al-faslul awwalu, fasal yang pertama. Al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi, boleh binyatihi boleh. Fi'il ditinjau pada bangunannya. Yang qasimul fi'lu bin nadhari ila bunyatihi ila sahihin wa mu'talin. Fi'il terbagi dilihat dari bangunannya pada sahih dan mu'tal.
Al-fi'lus sahihu, fi'il yang sahih adalah huwa ma khalat hurufuhu al-asliyatu min hurufil illah. Huruf-huruf aslinya itu kosong dari huruf ilat. Huruf ilat itu alif, ya, wawu, ayu gitu lagi, gampang, ayu. Misal kataba, tidak ada huruf ilatnya, semuanya sahih. Yadrusu, tidak ada huruf ilatnya, semua sahih. Itu ya, ya-nya ini bukan huruf ilat, tapi huruf mudharaah, bukan juga isim. Ya-nya itu bukan isim, bukan juga fi'il, tapi huruf mudharaah. Ya ini yang sering kita kelewatan itu. Ingat orang-orang huruf jer, huruf atof, huruf taukid, huruf nafi, huruf tak kalah nanti huruf yang nempel terus kepada isim, yang nempel terus pada fi'il, kadang orang itu kelewatan di situ. Padahal juga ada pembahasannya. Ya. Kemudian ursum. Di sini huruf alif bukan. Ini adalah fi'il amr. Fi'il amr memang bentuknya seperti itu, ya. Wa yanqasimul fi'lu sahihu salah sata atau salah satu. Kenapa salah sata? Maf'ul bi salah. Maf'ul mutlak juga salah. Siapa yang tahu? Yang benar naib maf'ul mutlak. Kalau ada adat, kalau disandarkan kepada kepada masdar itu namanya naib maf'ul mutlak. Naib maf'ul mutlak ada berapa? Sudah lupa saya yakin. Sudah satu orang satu, insya Allah pas ini. 3. Antum cuma 3, salah. Apa? Naib maf'ul mutlak. Naib belum? Belum Pak Bambang? Jujur. Antum? Naib maf'ul mutlak itu isim isyarah. Perhatikan. Isim isyarah. Ya, misalnya antum bilang hafidtu zakal hifdho. Kemudian apa? Setelah isim isyarah, isim kalimat ba'du atau kulu. Siapa yang belum? Itu pembahasannya dalam mansubat. Di mansubat di maf'ul mutlak sudah belum? Dan itu sudah ada naib maf'ul mutlak, tak buktikan. Subhanallah. Nah, alasan toh. Pokoknya kalau nggak masuk gitu alasannya. Lihat, antum buka halaman 69. Di situ ada tulisannya qad yanubu anil maf'ulil mutlaqi ma yadullu alaihi. Sudah halaman 69 ada coretannya. Nanti alasannya nggak masuk. Sudah? Punya arif lengkap coretannya. Tapi nggak tahu masuk apa enggak. Ana masuk Ustaz, tapi nggak masuk ke sini loh. Di sini cuma berapa? Di sini kullu ba'du, kemudian muradifnya, kemudian sifat masdar, kemudian isim isyarah. Padahal masih banyak yang lain ya. Ada isim alat. Antum mengatakan dorob tuka ason. Ason itu naib maf'ul mutlak. Ya. Terus ingat satu lagi, Rehayadim. Ingkos sama yang kosim mana sudah bilang berkali-kali. Setiap fi'il ikut wazan infa'ala meskipun dia awalnya muta'addi menjadi lazim. Nasara yang suruh menolong. Intan sara yang tansiru menang. Sudah jadi lazim. Ya kan? Maka antum jangan bingung dengan maf'ul bi. Gak ada maf'ul bi-nya. Jadi salah satu mansub sebagai naib maf'ul mutlak. Jadi antum menambah kaidah dan mengingat kaidah aslinya gitu ya. Ketemu Mas? Sudah dicoret-coret. Enggak masuk, bukan sayanya Ustaz. Di sini. Ya kaidah seperti itu. Kalau kita enggak ulang-ulang, hilang. Ulang-ulang terus ini. Nomor 1, ya. Pembagiannya kan ada 3. Nomor 1 al-mahmuz. Apa itu mahmuz? Wa huwa ma kana ahadu hurufihi al-asliyati hamzatan. Saya tanya enggak apa-apa ya i'rabnya? Dari sini Mas. Al-asliyati apa i'rabnya? Benar apa enggak saya bacanya al-asliyati?
Benar apa salah gitu aja jawabannya. Satu orang satu biar gak lama. Oh saya tanya al asliyati benar apa salah kok nasab? Salah berarti saya. Saya ulang. Al mahmus wa huwa makana ahadu hurufihi al asliyati hamzatan. Al asliyati saya baca al asliyati benar apa salah? Cuma milih dua toh loh. Milih saya apa dia gitu bingung ya. Ustaz kalau dua malah bingung, mending 5 langsung. Saya tanya benar apa salah? Rahayadi benar apa salah? Terus gitu aja kan gampang. Benar. Kenapa benar? Sebagai naat. Itu aja. Mana khobarnya kana? Hamzatan, ya. Jadi mahmus itu adalah dia yang salah satu hurufnya yang asli itu ada hamzah. Misalnya akhoda, alifnya berarti pak fiil, artinya mengambil. Sa'ala, di sini hamzahnya berarti ain fiil, artinya meminta atau bertanya. Qara'a, di sini hamzahnya ada di lam fiil yang artinya membaca. Yang nomor 2, gampangan ini kan, cuma mengingat yang dulu muhtarat sekarang ganti bahasa Arab itu aja. Al-mudha'afu gitu ya, as-sulasi. Di sini disebutkan mudha'af as-sulasi, ini pas. Jadi huruf mudha'af yang 3 huruf. Karena nanti di 4 huruf itu ada yang mudha'af. Ya, ada. Makanya di sini yang disebutkan al-mudha'af as-sulasi. Wa huwa makana sanihi wasalisuhu min jinsin wahidin. Sanihi erobnya apa? Abid. Kalau antum sudah di pembahasan jilid kedua kok erobnya marfu mansub majrur banyak lupa, sering-sering ulang. Apa irobnya? Coba milih 3 lah, rofa, nasab, jar. Hah? Iya iya, anak. Nah kan sebagian orang tahu itu fiil tapi dijazm terus. Ya kan Muhammad qaim, lah kan gitu kan namanya dijazm-jazm. Dari selamat. Ayo, apa irobnya? Milih salah satu, marfu, mansub, majrur. Enggak tahu. Antum? Marfu. Tanda rafa'nya apa? Iya. Kenapa dhamma muqaddarah, Pak Umar? Pak Sri. Oh, Pak Sri. Oh iya, bukan Pak Umar, Pak Sri. Iya, mirip ya. Ayo Pak Sri. Apa? Kan saya tanya, kan tadi apa? I'rabnya marfu, tanda rafa'nya dhamma muqaddarah. Kenapa kok dia dengan dhamma muqaddarah? Isim mangkus. Ingat, isim mangkus. Jadi isim mangkus walaupun marfu ya kana sanihi. Jangan pernah tertipu dikira itu sebagai majrur ya. Sanihi. Dan antum taunya gimana marfu? Wasalisuhu. Kan ya? Wasalisuhu min jinsin wahidin. Ya kan? Sekarang khobarnya kana mana? Kalau itu isimnya kana, sanihi itu isimnya, mana khobarnya kana? Lama ya kalau digitukan ya, malah rampung. Tapi ini sebenarnya intinya belajar seperti ini, prakteknya. Lah kalau antum nggak dipraktekkan kapan praktek? Sama istri? Guyon. Antum sama istri guyon nggak? Guyon. Mana khobarnya kana? Jumlah ngarangah syibhul jumlah ya min jinsin wahidin. Misalnya syadda yashuddu, apa artinya? Syadda yashuddu. Kok mencatat? Syadda yashuddu.
Mencakar. Mengencangkan. Iya, ya. Menguatkan, mengencangkan bisa. Roda ya rudu, menolak atau mengembalikan. Hazza ya huzzu, menggoncang ya. Ini yang mudha'af dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang ketiga as-salimu. Salim itu adalah wa huwa ma salimat hurufuhu al-asliyatu minal hamzati wa tad'ifi. Jadi kalau bahasa kita salim itu apa? Selain mahmus, selain mudha'af sudah itu salim. Gampang kan? Dan itu benar enggak salah. Karena enggak ada yang lain. Kalau fi'il itu fi'il sahih, pokoknya selain mahmus sama selain mudha'af itu pasti salim. Gampang contohnya fataha, kataba, fahima. Wa sanadrusu fil faslil khas. Kita akan mempelajari pasal yang khusus. Bil fi'li bin nadhari ila zamani wuqu'i, pada fi'il ketika terjadi waktu terjadinya ya. Isnadal dhamair ila kullin minal fi'lil mahmus wal mudha'afi wasalimi fil madhi wal mudhari' wal amr. Isnada. Kenapa isnada mansub? Maf'ul bi dari mana? Sanadrusu fil fasl khas isnada, penyandaran. Iya. Pada domir-domir, pada setiap fi'il, pada setiap dari fi'il mahmus dan mudha'af dan salim, pada pembahasan fi'il madhi, mudhari' dan amr. Lanjut gak ini? Ujian no? Sudah? Sudah. Belajar antum tuh cuma 1 lembar, 2 lembar gitu ya? Iya 2 lembar, 3 lembar. Itu belum diirab atau ada diirab sekali. Ya kalau diirab gak rampung-rampung. Nah itu kan kita kalau ngerab tuh yang umum dulu. Marfu, mansub, majrur, kemudian apa tandanya gitu toh. Nanti kalau sudah dibulak-balik ya malah gak rampung. Sudah, kita tutup dengan doa kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah itu cuma 9 ya.